Artinya al-khilaful fiqhi, perbedaan pendapat pada masalah fikih. Fil furu, terutama pada masalah-masalah furu, cabang. La yakunu sababan litafarruqi fiddin. Hendaknya tidak menjadi penyebab perpecahan dalam agama. Wala yuaddi ila khusumatin aw baghdha, dan jangan sampai menjadi penyebab munculnya permusuhan dan kebencian. Walikulli mujtahidin ajrahu, setiap mujtahid punya pahalanya masing-masing. Hadirin, ada dalam Islam namanya al-khilaful fiqhi, beda pendapat dalam masalah fikih. Kalau masalah fikih beda pendapat nggak apa-apa, asal jangan akidah. Kalau akidah kita sama, la ilaha illallah. Kalau praktek ibadah mungkin ada beda-beda dikit. Apalagi fil furu, dalam masalah cabang hadirin. Hendaknya jangan menjadi penyebab berantem. Contoh nih, Ustadz, ada teman saya sholat begini, Ustadz, tangannya. Ada yang tinggi, Ustadz. Ada yang di perut, Ustadz. Ya masing-masing asal tahu dalilnya, hadirin, jangan ikut-ikutan ya. Recording in progress. Berlebihan ya, kalau berlebihan jangan, hadirin. Berlebihan ya, Allahu Akbar. Di matanya ya, boleh terlaluan. Baik, contoh hadirin, kita akan bicara panjang lebar nih. Contoh, sering ditanya, Ustadz, suami istri punya wudhu bersentuhan batal apa enggak? Saya yakin jamaah yang hadir yang mengatakan batal, juga ada yang mengatakan tidak batal. Ya, Ustadz, kalau saya sama istri asal nyenggol batal. Temen saya, Pak Ustadz, mau semuanya dicium kening istrinya. Wah, itu semua yang Pak Ustadz. Dia kagak batal. Yang benar yang mana Pak Ustadz? Yang benar yang sembahyang. Yang salah, yang sembahyang. Nah, jadi gimana sebenarnya beda pendapat itu hadirin? Sebenarnya suami istri bersentuhan batal apa enggak? Contohnya kita bahas itu sebagai contoh ya, contoh kasus. Saya tanya dulu hadirin, istri kita mahram bukan? Bukan. Kalau mahram nggak boleh nikah sama dia. Adik kita perempuan mahram kita, ibu kita mahram kita, ibu mertua perempuan mahram bukan hadirin? Ibu mertua mahram bukan? Mahram hadirin. Boleh nggak nikah sama ibu mertua? Nah, ini rame beritanya hadirin. Viral, bahkan nggak nikah lagi. Tahu juga beritanya. Jadi di sini gue usah kerjaan doang kan. Nah, jadi mahram adalah orang yang kita tidak boleh menikah dengan dia. Ada mahramnya lil abad, selama ada mahramnya sementara. Kalau mahram selamanya tuh adik perempuan kita, kakak perempuan, saudara perempuan, kemudian apalagi habis batu. Siapa lagi hadirin? Ibu kandung, ya kan? Nenek hadirin. Boleh nggak cucu nikah sama nenek? Nggak boleh hadirin. Nenek gue cakep dulu. Ibu mertua boleh nggak nikah? Nggak boleh. Selamanya apa sementara? Selamanya. Udah cerai sama anaknya, boleh nggak nikah sama ibunya? Nggak boleh hadirin. Kompak banget. Kayaknya kesel banget yang datang dengan peristiwa yang terjadi. Laki-laki begitu tuh brengsek, kecuali ustad ya. Nah jadi tuh ada yang namanya mahram haram sementara, ada nggak? Ada, yaitu ada ipar. Ibu, ya, bapak punya istri punya adik perempuan, boleh nggak nikah sama adik perempuan? Nggak boleh, kecuali istri kita meninggal. Nikah sama adanya boleh nggak? Boleh. Paling yang empat mertua kita, lu lagi. Atau cerai mempoknya, nikah sama adanya boleh nggak? Boleh, jadi maka haram sementara. Tapi kalau ibu kandung, termasuk ibu mertua, itu haram selamanya. Sampai biar kata udah cerai sama anaknya, katanya nggak boleh sama ibunya gitu. Nah, bapak nikah sama janda nih punya anak, amin lah. Pak Hadat lah, Ustaz Hadat sebagai Ustaz kita ya. Nikah sama janda punya anak, amin. Belum berhubungan badan, baru foto-foto doang. Anaknya keluar, nah ini siapa nih? Anak saya Pak Ustaz lah, cakapan anak tuh. Ceraiin emaknya, boleh nggak nikah sama anaknya? Boleh kalau belum berhubungan badan. Cuma keterlaluan. Ya. Pas saya Ustaz Hadat tega begitu, gitu. Cuman yang namanya manusia, terjadi nggak? Terjadi juga, gitu.
Begitulah laki-laki Bu, emang nggak bisa dipercaya kecuali Ustaz. Baik, sekarang kita ngomong ini. Menyentuh kulit laki perempuan, suami istri terbatal apa enggak? Ada dua sahabat yang sangat akrab, dua sahabat yang sangat kental. Sahabat Ibnu Abbas dengan Ibnu Mas'ud. Meskipun dua-duanya sahabat dekat, tapi beda pendapat. Kata sahabat Ibnu Abbas, asal kulit nempel kulit nggak batal, karena yang dimaksud nih di halaman 1 fotokopian kita surat An-Nisa ayat 43. Di antara yang menyebabkan orang harus wudu adalah aula mastumun nisa. Foto saudara. Aula mastumun nisa. Kalimat lamasa, kata sahabat Ibnu Abbas itu berhubungan badan. Maka asal nyenggol doang nggak batal, berhubungan badan baru batal. Sementara pendapat sahabat Ibnu Mas'ud, aula mastumun lamas itu menyentuh, asal menyentuh batal. Tentu dua-duanya punya dalil Quran. Kata sahabat Ibnu Abbas, di dalam Al-Quran, Allah sering menggunakan kalimat menyentuh, tapi dengan maksud berhubungan badan. Jadi Allah sering menggunakan kalimat menyentuh, tapi maksud Allah adalah berhubungan badan. Contohnya nih, di fotokopian nggak ada hadirin. Yang megang Quran silakan buka surat Al-Baqarah 237. Al-Baqarah 237, Bapak di handphone ada Al-Quran enggak? Handphone saya ada nih, handphone mahal. Yang ada aplikasi Quran di handphonenya silakan dibuka surat Al-Baqarah ayat 237. Allah berfirman, wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum. Kalau engkau suami menceraikan istrimu sebelum menyentuhnya. Kalimat menyentuhnya di sini artinya apaan? Sebelum berhubungan badan dengan. Jadi Allah menggunakan kalimat menyentuh, tapi maksudnya apa? Berhubungan badan. Kalau suami istri menikah, pagi nikah, sore bercerai diri. Mungkin nggak begitu? Mungkin. Mungkin pas habis akad nikah, pagi-pagi, siangnya pesta, sore ngomong, bang, saya kan nikah sama bang dipaksa. Gue juga paksa sama lu. Gue juga punya cewek sebenarnya. Saya gak punya bang, calon lu kita cerai aja. Oke bang, cerai hadirin. Yang sebel kita ada kondangan 200 lagi hadirin. Cuma ke tempat saya doang kan. Ya gak boleh. Gitu ya. Dia cerai hadirin. Kalau dia menikah bercerai sebelum berhubungan kata Quran, fanisfu ma faradtum, maka mahar bagi dua. Kalau maharnya emas 10 gram, sekarang 5 gram, 5 gram. Kecuali istrinya, suaminya mengalah udah neneng. Mahar buat kami buat kenang-kenangan. Oh enggak bang, nggak sudi. Saya ini buat abang aja. Mau pakai kenang-kenangan kita. Lu gue udah putus sama di sini. Nah, berarti kalau seandainya menikah belum berhubungan, maka mahar bagi dua. Di ayat ini Allah menggunakan kalimat menyentuh, tapi maksudnya apa? Berhubungan badan. Maka kata Ibnu Abbas, sekedar menyentuh berarti berhubungan. Maka kalau cuma nyentuh doangan, nggak batal. Berhubungan badan, baru batal. Gitu. You understand? I am no. Ayat yang kedua, surat Al-Ahzab ayat 49. Juga masalah yang sama. Masalah suami menceraikan istrinya tapi belum berhubungan badan. Ya ayyuhalladzina amanu. Al-Ahzab 33 ayat 49. 33 ayat 49. 33 ayat 49. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna famalakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha. Wahai orang yang beriman, kalau engkau menikah dengan perempuan, kemudian kamu ceraikan dia sebelum engkau menyentuhnya. Yang dimaksud dengan menyentuh di ayatnya apa? Berhubungan badan. Maka Allah biasanya menggunakan kalimat menyentuh, tapi artinya apa tuh? Berhubungan badan. Dengan alasan inilah, maka Ibnu Abbas mengatakan kalau cuma nyentuh doangan, nggak batal. Berhubungan baru batal. Karena kalimat aula mastumun sama dengan menyentuh. Oh, menyentuh berhubungan. Kalau menikah dengan perempuan diceraikan sebelum berhubungan, maka itu perempuan tidak ada iddahnya. Amalakum alaihinna min iddatin
Tak taduna, pagi nikah, siang walimahan, sore cerai. Neng, kita kayaknya nggak cocok nih sama bang saya, sebelum bang saya dipaksain sama orang tua saya ini buat bayar utang. Nah, kan ada orang pernikahan bayar utang, ada nih. Bapak ini mau utang banyak hadirin, kawin mana pun dah, siapa aja. Pasti gak nyesel hadirin. Kalau diceraikan belum berhubungan, maka perempuan tidak ada iddahnya. Yang pertama mahar bagi dua, yang kedua perempuan nggak ada iddah. Kenapa? Buat apaan iddah? Kan iddah untuk memastikan kalau rahimnya kosong hadirin. Nah belum berhubungan hadirin, maka nggak pakai iddah gitu. Ya kan? Nah yang diambil sahabat Ibnu Abbas dari dua ayat ini adalah bahwa Allah menggunakan kalimat menyentuh, tapi maksudnya apaan? Berhubungan badan. Maka di halaman 1 nih, aula mastumun nisa, yang menyebabkan batal sama dengan menyentuh perempuan sama dengan berhubungan badan. Kalau cuma nyenggol nggak batal. Ini pendapat siapa, Diren? Ibnu Abbas. Pendapat siapa? Pendapat siapa, Bu? Bu, nah udah kosong orang. Pendapat Ibnu Abbas. Pendapat Ibnu Abbas. Kita aja lemes banget dari snacknya ini. Oh, di belakang, tangan di belakang ya. Biasanya nggak tahu sekarang ada. Pendapat yang kedua, pendapat sahabat Ibnu Mas'ud. Dia mengatakan aula mastumunisa, artinya ketika engkau menyentuh perempuan, menyentuh dia menyentuh. Kalau diartikan berhubungan badan kejauhan. Masa iya orang punya wudhu berhubungan badan pengen sembahyang gitu. Artinya apa? Sekedar menyentuh berarti batal. Dari mana sahabat Ibnu Mas mengatakan menyentuh itu menyentuh? Dari Quran juga. Di Quran ada ayat, yaitu Allah berfirman di dalam Al-Quran surat bentar hadirin. Al-Quran surat walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Kalau engkau turunkan Al-Qur'an dalam bentuk kertas, falamasuhu yang bisa kamu sentuh dengan tangan, maka orang yang kafir tetap aja nggak beriman. Di ayat ini Allah menggunakan kalimat menyentuh dengan tangan, menyentuh. Berarti menyentuh itu ada apaan? Menyentuh, berarti asal menyentuh suami istri maka wudunya batal. Dalam fikih Syafi'i, mazhab Syafi'i sering mengambil ada bab namanya ihtiyati, lebih hati-hati. Maka mazhab Syafi'i lebih mengambil pendapat bersentuhan sama dengan bersentuhan kulit bukan berhubungan. Maka kebanyakan kita di Indonesia mengambil pendapat Syafi'i, asal nyenggol batal. Nah, pendapat yang mengatakan nyenggol nggak batal itu juga nggak boleh sembarangan pegang-pegang perempuan ada. Bu, sini saya pegang bu. Batal nggak batal kok bu gitu. Meskipun mengatakan nggak batal juga jangan sembarangan pegang-pegang perempuan nanti gitu. Cinta pasti naik baju klub kan. Punya wudhu baju nggak batal. Nah, dia nggak tahu juga dari sini. Gitu. Jadi intinya sahabat Ibnu Abbas dengan Ibnu Mas'ud dua sahabat yang akrab hadirin. Tapi keduanya memiliki perbedaan pendapat. Apakah mereka berantem hadirin? Enggak. Ini kita kadang-kadang apalagi 2023, 2020 tahun-tahun politik hadirin. Ya, kadang-kadang isu-isu agama dijadikan alasan pembenaran untuk memilih dia atau tidak memilih dia gitu. Jangan pilih dia. Dia kalau nyentuh batal. Kita tidak dapat batal. Gitu hadirin. Jangan pilih dia. Dia kalau punya wudhu nyenggol perempuan kagak batal. Kita batal. Kita kadang milih pemimpin, jangan milih dia. Dia nggak bisa mimpin tahlilan ini. Jangan milih dia. Dia orangnya, hadirin, kalau sembahyang nggak kunut. Apa hubungannya hadirinnya? Ya kan? Jadi jangan mau kita adu domba lagi dengan isu-isu murahan hadirinnya. Menjelang pemilu kan isunya ini anti ini, anti ini. Dia pikirnya lain, padahal bukan yang penting. Kita pengen punya pemimpin yang adil, gitu ya. Oh dia kunut kayak agak kayak gini ya, yang penting adil, pemimpin yang adil.
Baik, maksud saya bahwa beda pendapat itu biasa aja deh. Yang ini jangan ribut. Kita kan kadang-kadang ada tuh saya pernah ditanya ada seorang bapak Ustaz, anak saya Islamnya lain. Di sekolahannya ibadahnya lain. Kenapa Pak? Kita kan kalau semuanya kan habis takbir Allahu Akbar kabira walahnya katira ya. Ini wajah itu. Ini bukan Ustaz. Dibacanya Allah mubaid baini wa baina khotoya ya taubat bainal masyriq. Itu sama aja Pak. Doa iftitah itu ada 11 riwayat gitu. Boleh baca ini. Bukan berarti yang baca lain Islamnya lain. Gitu. Maka kadang-kadang karena mohon maaf karena kebodohan ilmu akhirnya merasa lain. Gitu. Oh ini Islamnya lain. Ada orang Indonesia jadi pergi umroh. Kan di kota Mekah, di kota Madinah, kalau hari Jumat subuh imam baca alif lam mim as-sajadah. Ya hadirin. Begitu ada ayat sujud ngapain imam? Sujud hadirin. Habis sujud ngapain? Diri lagi. Ada kan kagak ngerti ya Allah di Mekah salat subuh 3 rakaat. Lain kita ya. Emang ada curiga orang Mekah ini Islam lain. Wahabi gitu. Masa dia sholat subuhnya 3 rakaat. Gimana Pak itu? Ya Ustaz, saya demi Allah Ustaz, saya saksi Ustaz. Ya sholat tadi baru umroh sekalian ya. Gitu. Kadang-kadang begitu. Dia kadang-kadang ada orang ibadahnya kurang, ilmu pas-pasan langsung menghukumnya dia Ustaz. Saya sholat di Mekah Madinah. Iya habis sembahyang takbir makan. Habis sembahyang takbir makan. Itu sembahyang jenazah tadi. Bukan Ustaz. Ikutin Ustaz. Apa sembahyang takbir 4 kali? Iya. Dia kagak ngatur jenazah diri. Ada orang umroh. Enggak, sholat jenazah diri. Di Mekah Madinah, ikut di Mekah Madinah, ikut-ikutan hadirin orang takbir, dia takbir. Orang takbir, dia takbir 4 kali. Pulang ke Jakarta, habis main Johor, takbir 4 kali. Habis asar, orang yang sholat apaan Pak Haji? Enggak, di Mekah, di Mekah. Haji, itu sholat biasa. Lu jangan ngomong, lu belum umroh lu. Itu kalau umroh, oke. Lu udah umrohnya ya, lu belum umroh, jangan ngomong lu. Gitu, orang di Mekah sholat subuh 3 rakaat, hari Jumat tuh ya. Gitu tuh. Jadi kadang-kadang karena keterbatasan ilmu, orang akhirnya maka tuh kalau ulama beda pendapat, ikhtilaful ulama rahmat hadirin. Tapi kalau ikhtilaf beda pendapat orang yang jahil jadi azab hadirin. Orang oon debat sama orang oon hadirin jadinya. Jadi enggak kayak mohon maaf ada orang yang kurang dengar hadirin. Dua kurang dengar hadirin. Temen mau mancing, lu mancing? Enggak, mau mancing. Kalau gue mancing kan lu. Jadi enggak ada yang benar ini. Tiga-tiga dua-duanya oon hadirin. Apa tadi tuh? Ada tuh kadang jemaah umroh di pesawat yang ngobrol. Nenek berdua kan ibu kota Mekah, ibu kota Saudi Mekah. Bukan temennya Madinah. Dua salah diri. Yang ketiga main bukan Jeddah, salah lagi dirinya. Tiga-tiganya debat. Ngotot lagi tiga-tiganya. Apa tadi tuh? Jadi yang namanya beda pendapat itu biasa aja deh. Jangan kita gini, kita Ustadz sholat subuh kunut apa jangan? Kalau saya tergantung imam kunut kita kunut, imam gak kunut, ikutin imam aja deh. Imam kunut kita di mana gini, terus nggak kunut di mana gue santai ya. Imam sujud dia kunut sendirian. Allahumma ini ngapain dia. Imam dipilih untuk ditaatin, kita ikutin imam aja deh. Nih begini, bisa terjadi sambil ingat ya. Rakaat kedua sholat zuhur. Imam harusnya ngapain? Tahiyat awal. Imam lupa gini. Harusnya imam tahiyat awal. Ini habis sujud, bilang gini. Kita tahiyat imam mau diri gitu. Kalau imam masih begini nih, bisa bilang subhanallah. Imam kan iya, tuh dia. Tapi kalau imam udah diri, Allahu Akbar. Kita jangan ngotot suruh imam duduk. Imam, subhanallah. Karena kalau imam duduk kan batal dia. Karena udah pindah rukun. Rakaat kedua nih. Artinya apa? Kalau rakaat kedua imam diri, lupa tahiyat awal, kita ngapain? Diri bersama imam. Tahiyat awal hukumnya apa? Sunnah. Kalau ditinggalkan karena lupa, sebelum salam ngapain? Bersawin sama dengan kunut dalam mazhab Syafi'i.
Dalam mazhab Syafi'i kalau kunut ketinggalan karena lupa, belum salam ngapain? Sahwi. Tapi kalau ditinggalkan dengan sengaja, Bapak sengaja nggak kunut, orang imam nggak kunut, sahwinya nggak? Sahwi jangan. Nggak usah dirikan sengaja. Sama dengan tahiyat awal. Kalau Bapak meninggalkan karena lupa, sujud. Tapi kalau sengaja, nggak usah sahwi. Bapak nih lagi di bandara nih. Bapak kedua mau tahiyat. Kata Bang saya, pesawat 2 detik lagi mau berangkat. 2 detik itu, mau ditinggalkan dengan sengaja, boleh nggak deh? Nah, dan dia nggak sujud sahwi karena sengaja. Nah, jadi tadi saya ulangi, kalau rakaat kedua zuhur imam lupa, imam diri, kita ngapain hadirin? Jadi jangan paksa imam duduk lagi. Woi imam, tanya boy. Tanya, bebas. Nah, aku juga tahu gue kurang, baru bangun lagi. Kecuali rakaat keempat. Kalau rakaat keempat tahiyat akhirnya, imam masih mau nambah ini. Imam hobinya sembahyang ini. Udah habis, imam masih diri juga. Nah kita apa? Kita duduk. Kita boleh bilang imam duduk. Itu kelebihan. Dalam kondisi imam boleh balik karena udah habis sendiri. 4 rakaat, imam masih mau nambah nih. Ada kalau jadi imam nggak itu hobinya sembahyang. Udah kita duduk aja bilang subhanallah. Terus imam ngapain? Duduk. Jangan ikut imam kalau udah habis sendiri. Gitu. Kecuali imamnya mau juga dah. Kita sujud bersama imam tahiyat. Ini prosesnya kadang-kadang ada beda pendapat gitu. Kayak tadi kunut pada subuh beda pendapat. Namun dalam mazhab Syafi'i kalau kunut ditinggalkan dengan sengaja nggak usah sujud sahwi gitu. Halaman 2. Teman itu tidak selalu berkata iya, kadang berbeda pendapat mengingatkan temannya. Emang yang namanya teman iya, enggak dirin. Enggak. Meskipun katakanlah partai koalisi, kalau pemimpinnya salah, boleh nggak diingatkan dirin? Enggak, kalau kita nih mendukung pemerintah. Pokoknya iya aja semua. Ya kan nggak juga dirin gitu. Maksudnya. Atau teman kita hadirin, bos kita, pimpinan kita di perusahaan hadirin. Kita kan anak buah yang setia, siap bos. Itu kalau bos kita nyebur jurang, apa ngikut hadirin? Bilang juga hadirin. Kok itu nyebur juga? Kami ikutin bos aja bos. Nyebur kalian dah. Jangan hadirin. Kita kan kadang-kadang gitu, yang namanya anak buah ngikutin, nggak apa-apa. Kasih tahu. Agak kita lengkap dikit nih. Halaman 4. Halaman 4 tadi, lengkap dulu. Dalam kehidupan berumah tangga pun kadang ada perbedaan antara suami istri hadirin. Tapi tetap bersatu. Contoh nih, Nabi Muhammad pernah beda pendapat dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah kadang Nabi panggilnya ya Umairah. Wahai yang kemerah-merahan. Karena pipinya agak merah dikit. Kalau istri kita kan merah banget ada nih. Ya. Lebih merah. Kata Aisyah, inna rahton minal yahud dakhalu 'ala nabi. Ada sekelompok orang Yahudi ke rumah Nabi. Faqalu, ucapin salam, cuma diplesetin hadirin. Bukan assalamualaikum, bilangnya assamu alaika. Kira-kira maknanya binasalah kau Muhammad. Binasalah kau. Nabi dengar, kata Nabi, wa alaikum, kamu juga. Beres sudah hadirin. Nabi nggak panjang-panjang. Nabi hanya mengatakan, wa alaikum, ente juga. Sudah. Faqalat, Aisyah dengar. Kata Aisyah, fakultu, aku bilang, alaikumussamu wal laknah. Kalian yang binasa dan kalian yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang deh, perempuan hadir juga. Kan gitu kadang perempuan kalau tanya dia panjang ngomong gitu, pada bapak nanya istri. Istri rapi nanya, mau kemana kamu? Ya elah bang, biasa aja kali bang, saya rapi. Banyak juga bang, para istri, orang lain bininya rapi bang, kenapa sih kalau saya rapi bang? Abang tuh kegiran bang, saya rapi bang. Udah gak balas sih, panjang, terus cuma nanya mau kemana? Iya. Kamu mau kemana? 3 hari masih dari istri kita. Bang kenapa sih bang kalau saya rapi? Mau kemana kayak saya? Tadi saya bilang sama abang pakai duit abang. Dia beli sendiri bang. Begitu. Takut apa diminta sih duitnya. Aku cuma nanya mau kemana? 3.
Bapak begitu bukan dari mana? Sama saya. Itu ada perempuan memang dia. Jadi kita tanya sebaris, jawabannya 4 lembar. Ya nggak, Bu? Ya. Begitu kadang-kadang. Ini mohon maaf ya bercanda dirinya. Katanya perempuan itu kenapa ngomongnya banyak mulutnya 2 diri. Kalau laki jarang ngomong. Kalau laki pikirnya lama. Apa laki mikir lama? Palanya 2 diri. Kalau laki banyak mikir. Karena palanya itu jadi bahasa. Gitu aja sih. Kalau perempuan banyak ngomong. Kata Nabi Aisyah, kok panjang banget, anti jawabnya, ya Rasulullah, atas makmakodu, engkau nggak dengar Nabi, dia bukan bilang Assalamualaikum, dia bilangnya Assalamualaikum, aku dengar Aisyah, aku dijawab tadi, Waalaikum, beres gak Den? Artinya yang namanya suami istri, ada nggak beda pendapat hadirin? Ya beda pendapat juga, tapi kan nggak ada masalah. Lagian Aisyah sayang sama Nabi hadirin. Aisyah Nabi dihina, balas nggak deh? Balas sayang deh. Kalau kita kan belum tentu. Apa dikatain nih, Neng, mau dikatain jelek nih? Biarin bang, mau begitu adanya. Biarin dong Neng, nggak mau berikan bang begitu adanya dong. Kalau saya dulu masalah bang saya, nggak bang jelek kan biasanya. Jadi kalau Nabi dibelain istrinya kita belum tentu deh. Maksud saya suami istri beda pendapat boleh nggak? Ini orang laki kadang-kadang Ustaz, saya kayaknya nggak jodoh nih saya Ustaz. Kami berdua beda pendapat terus, Ustaz. Nikah udah lama, Ustaz. Anak 4 kan, bukan jodoh saya, Ustaz. Ini kan ciri-ciri laki-laki ketemu cewek yang lain, ada. Maka dia cari kesalahan istrinya, ini. Ini istri saya itu nggak cocok, Ustaz. Saya makan ayam bakar yang goreng, Ustaz. Saya kalau makan bubur diaduk, dia nggak diaduk, Ustaz. Ini kami beda prinsip, Ustaz. Ya, gitu doang. Saya kalau makan donat yang coklat, Ustaz. Saya keju, Ustaz. Tapi nggak sependapat Ustaz. Secara asam dia secara sop Ustaz. Dicari-cari hadirin. Karena nggak ada masalah hadirin. Bukan begitu Bapak? Ya. Dia mah ini kesini minta maaf nih. Biasanya kalau ada ketemu cewek lain, suami nyari-nyari alasan yang istriku dia kayaknya nggak cocok Ustaz. Nikah 15 tahun nanti nih. Iya. Kemarin. Nah, jadi kadang-kadang beda pendapat biasa aja gitu. Dan istri saya itu orangnya kalau makannya pedas-pedas, Ustaz. Kalau saya manis-manis, Ustaz. Kalau saya cakap manis, saya demen, Ustaz. Begitu kadang-kadang hadirin. Halaman 5 nih, Nabi beda pendapat dengan istrinya yang bernama Ummu Salamah. Nabi di ruang tamu bersama istrinya Ummu Salamah. Ada juga Maimunah, ketiga Nabi Ummu Salamah Maimunah. Datang tamu. Ini tentang bahwa dalam rumah tangga itu beda pendapat biasa gitu. Tamunya masuk, buta matanya namanya sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Buta matanya. Tamunya masuk, kata Nabi, ihtajaba minhu, kalian berdua masuk soalnya. Tamunya laki. Mereka perempuan. Maksudnya Rasulullah, alaisa huwa a'ma. Bukankah tamunya buta, Nabi? Dia nggak ngelihat kami, nggak tahu ngapain dia masuk. Iya. Kalau kami di sini atau kami di dalam, tamunya buta. Lihat nggak tamunya dia? Nah, lihat yang buta dia. Kata Nabi, afa amyawani antuma, kalau tamunya buta, kamu berdua buta nggak? Enggak, udah masuk sana lagi, gitu dia. Nabi ngajarin kita para suami, kalau suami kedatangan tamu laki-laki, istri kalau nggak ada keperluan ikut ngobrol atau masuk ke dalam hadirin? Masuk ke dalam. Nih kadang-kadang istri habis minum air dulu tengah-tengah gini, kepo gini ya tengah-tengah itu. Kata suami, masuk hadirin. Kalau ngomong cewek gitu. Itu hadirin. Kalau nggak ada keperluan, tamunya tamu suami, istri ngapain hadirin? Masuk ke dalam, nggak usah duduk tengah-tengah kepo. Maksud saya, yang namanya suami istri beda biasa hadirin. Beda pola ngasuh anak. Kalau istrinya keras, anak-anak nggak boleh begini, terus apa-apalah yang anak, ya. Tapi bang, anak kita tuh nemu cewek bang, kata bagus, udah kena cowok. Di anak kita enggak.
Bapak-bapak nanya, Ustaz, lihat cewek cakep. Saya depan Ustaz, sama saya Bapak normal, Bapak berarti. Iya. Kecuali Bapak ngeliat cowok cakep, Bapak demen, itu Bapak bergol. Kalau Bapak ngeliat cewek cakep tertarik, wajar nggak Dirin? Normal Dirin. Ustaz adat dari saya, Ustaz. Kalau cewek cakep, saya langsung sama Ustaz juga. Bahkan iman saya yang tebal, saya nahan gitu. Iya. Itu berarti Ustaz masih normal. Saya kalau ngeliat cewek pakainya kebuka, nafsu Ustaz sama berarti saya. Kecuali Bapak ngeliat laki telanjang nafsu bawa ke rumah sakit kan. Saya kalau kucing kawin, pengen kawin Ustaz. Bapak bawa ke rumah sakit. Bapak lihat kucing kawin birah. Gimana sih? Nah cicak kawin langsung pengen. Aduh gimana? Itu bukan grogol. Jadi dalam rumah tangga beda pendapat itu biasa Dirin. Jangan jadi alasan bapak-bapak nih laki-laki. Biasanya kalau ketemu cewek yang baru Dirin, maka istri apa yang dicari-cari kesalahan. Memang istri saya nggak cocok mana Ustaz. Kami nikah baru 20 tahun Ustaz. Anak udah 7. Ini bukan jodoh Ustaz, bukan jodoh apaan lo. Udah 7. Pasti biasa ketemu perempuan yang lain di kantor tuh, ya. Satu ruangan Dirin, tiap hari ketemu Dirin. Gimana? Joko Kulino, tidak meeting personal ya. Tiap hari ketemu lama-lama jatuh cinta. Cuman temen Pak Ustadz, semua juga awalnya temen, lama-lama temen Dirin. Ustadz pengalaman banget ya. Gitu Dirin. Nih, Nabi Muhammad dengan para sahabat beda pendapat ya Dirin? Beda pendapat berkali-kali, tapi tidak menyebabkan Nabi kadang-kadang terima pendapat sahabatnya. Emang namanya pemimpin selalu benar hadirin? Ada nggak pemimpin yang salah hadirin? Nggak berani jawab. Ada nggak pemimpin yang salah hadirin? Ada nggak pemimpin yang salah hadirin? Ada yang menjawab. Ada nggak yang salah hadirin? Kita ada biasa aja. Nih kata Nabi nih, perang Badar. Kata Nabi, kita bikin markas di sini. Sahabat nanya ya Rasulullah, awahyun minallahi au ra'yun minal makidah. Nabi, ini wahyu Tuhan di sini bikin markas atau pendapat engkau? Kalau kata Nabi ini ra'yun, ini pendapat aku saja. Hanya strategi. Oh kalau gitu Nabi, kalau pendapat engkau bukan wahyu, bagaimana kalau kita lebih maju lagi Nabi? Menguasai sumber air. Kalau kita kuasai sumber air, ntar kafir Quraisy nggak punya akses ke air. Kita menguasai air, kita menang. Baik kata Nabi, aku setuju pendapat kalian. Meskipun dia nabi, pemimpin, paling top, pendapat sahabat diambil nggak Dirin? Diambil nanti. Kalau kita kan kadang-kadang, wah kamu nih ingin menjatuhkan saya. Bukan Pak, bukan menjatuhkan. Pernah Bapak kan tahu, kamu memang Persib. Kalau saya pesut Persija. Bapak kan suka Persib ya. Saya suka Persija. Kalau suka Persib orang Bandung Dirin. Baik kita kembali. Jadi yang namanya beda pendapat, yang namanya apa namanya tuh ikhtilaf hal yang biasa, boleh-boleh saja, selamat, tapi jangan menimbulkan perpecahan. Yang bagus sih jangan beda Dirin. Yang bagus jangan beda. Ginilah yang paling gampang. Udah bertahun-tahun dulu, sekarang udah mulai kurang lagi ya. Kita sering beda lebaran Dirin. Ada yang lebaran Senin, ada yang Selasa, ada nggak tuh? Wabil khusus pasca reformasi ada nih. Semua orang bebas ngomong gitu. Yang saya pahami, urusan hajat hidup orang banyak yang tanggung jawab pemerintah jadi. Ya zaman dulu, zaman Orde Baru. Kan setiap zaman ada kelebihan kekurangan. Dulu kan zaman Orde Baru, siapa yang berani ngomong hadirin? Ya. Pemerintah lebaran Senin. Ada gak yang Selasa hadirin? Gak ada mau meninggal hadirin ya. Jangan kan ngomong batuk. Kamu nggak setuju? Batuk dong Pak, demi Allah Pak, saya batuk Pak. Satu sisi mungkin orang tertekan, tapi bagus hadirin. Karena pemimpin harus ditaati. Gitu. Pemerintah harus ditaati. Gitu. Kalau ada yang lebaran Senin, ada yang Selasa, ada yang Rebo, ada yang Kamis, kacau nggak hadirin? Kacau deh, Ustadz. Ini kok sholat id beda-beda Ustadz, kata Ustadz, perbedaan turah. Karena Ustadz ceramah 2 kali hadirin. Dia Senin ceramah, Selasa ceramah hadirinnya. Semakin banyak semakin bagus sudah.
Ustadz siapa yang ngundang diterima deh. Gue sih senang bayang oke, sasa oke. Karena gue sih menghargai beda pendapat, ya kan. Ustadz kayak jelasin kali. Kata Ustadz ya biasa aja lah beda pendapat itu. Yang penting akur. Kalau bisa hari Jumat bayang lagi. Enggak, sebenarnya sasa hari Jumat tiap hari nih khotbah. Gitu. Ustadz bisa bagi gini. Jadi hadirin gini, kalau bisa jangan urusan Idul Fitri, awal Ramadan itu hajat hidup orang banyak hadirin. Harus dikuasai oleh pemerintah hadirin. Gitu. Kalau Bapak nggak setuju silakan, tapi jangan ngumumin. Menurut saya Lebaran hari Selasa bukan Senin. Sebab kalau Bapak ngomong jadi resah ya kan nih. Itu hadirin. Apalagi menimbulkan ini bikin sholat duluan, bikin kacau hadirin. Pemimpin dipilih untuk ditaati. Jadi kan saya kemarin pemilu, saya ngambil pilpres, ngambil dia Pak Ustadz. Bapak ngambil dia, tapi dia menang. Udah hadirin. Ingat. Jadi walaupun kita tidak memilih dia, kalau ternyata dia menang, taat gak hadirin? Taat hadirin. Saya ngambil, milih nggak milih, urusan pribadi, taat hukumnya wajib. Nggak suka dengan pemimpin, boleh nggak? Boleh hadirin. Tapi taat hukumnya wajib hadirin. Kayak soal berjamaah. Bapak nggak suka sama imam, boleh nggak? Ada imam yang sholat ngayun banget kayak kaset kusut. Males dah. Tapi begitu imam ruku, Allahu Akbar, gue ntar aja, gue nggak nggak bisa Dimin, nggak bisa. Imam ruku kita ngapain? Kan Bapak nggak demen sama imam, gitu kan dia pemimpin kita, bosan kita taatin. Imam bangun, sami Allahu liman hamid, gue ntar aja, gue sujud lagi, gue lama. Nggak bisa Dimin. Suka nggak suka, bebas nggak? Bebas Dimin, nggak wajib. Tapi taat hukumnya. Istri tidak wajib suka sama suaminya, tapi istri wajib taat sama suaminya. Saya nggak demen Pak Ustadz, itu urusan pribadi terserah. Ya, tapi taat itu wajib. Kita kan kadang-kadang kalau nggak milih nggak taat. Dia gua nggak milih dia, gua ngapain taat? Ya. Lu milih siapa? Si Anu. Ya, saya kan jadi pembantu dia juga. Jadi nggak milih. Ada orang golput tadi. Ada orang mungkin bela-bela, ya silakan aja mungkin kalau mau boleh diri. Tapi taat hukumnya wajib hadirin. Jadi harus dibedakan antara tidak suka atau nggak milih, nggak cocok itu urusan pribadi. Tetap aja taat hukumnya wajib. Maka tadi kalau imam kunut ya kita kunut, imam nggak kunut ikutin imam aja. Innama ju'ilal imamu liyutamma bil, imam dipilih untuk diikuti, ditaati. Tapi ketika imam salah jalan, kita di rokaat itu diingatkan hadirin. Ini dibilangin, imam kurang atuh, oi, kelebihan nih, oi. Baik, satu cerita lagi. Nabi Muhammad dengan sahabat, dengan Umar, dengan Abu Bakar beda pendapat hadirin. Begini ceritanya. Ketika perang Badar, ada yang namanya tawanan perang Badar. Nabi ajak musyawarah. Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar, bagaimana pendapat engkau tentang tawanan? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, mereka bisa bebas dengan syarat bayar. Ntar uangnya kita gunakan untuk memperkuat persenjataan umat Islam, membangun pertahanan kita. Kan bagus juga nih. Mereka pokoknya asal bisa bayar duit sekian dirham, dinar, mereka bebas. Kata Umar, ya Rasulullah SAW, tidak pantas seorang Nabi memiliki tawanan. Ini para pengkhianat Nabi. Menurut aku, para pengkhianat apa ya? Hukuman mati udah. Nabi lebih memilih pendapat Abu Bakar dari turun ayat Quran besok itu yang membenarkan pendapat Umar dari di halaman 8. Halaman 8 yang bawah surat Al-Anfal 67. Ketemu gak? Sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka dari nabiin ayyakuna lahu asra hatta yuskina fil ardh. Turiduna aradad dunya wallahu yuridu akhirah wallahu azizun hakim. Artinya, tidak layak, tidak patut seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuh di muka bumi ini. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untuk Allah Maha Perkasa. Intinya tadi itu bahwa pendapat Umar dipasnya para pengkhianat hukum mati. Bukannya mereka bayar
bebas. Asal bayar, bebas. Mungkin benar juga dari tapi saat itu bukan itu pilihan. Tapi ketika terjadi, jadi kata Umar, ada dikat Nabi mirip Abu Bakar. Satu hari Umar ngelihat, kok Nabi nangis, Abu Bakar berdua nangis berdua. Kata Umar, kenapa kok menangis ya Rasulullah bersama Abu Bakar? Kasih tau aku, kalau mau ngelayak nangis, kita nangis bertiga dah. Aku nangis juga dah, nangis. Ada apa masalahnya? Ya Umar, ternyata pendapat kamu yang kemarin itu lebih bagus. Bahwa para pengkhianat ya kan hadirin. Kemana? Nah, di sini hadirin Umar, Abu Bakar beda pendapat, tapi tidak membuat Umar sombong, tidak membuat Abu Bakar juga gitu. Kita kan begitu pas sudah gue bilang juga apa lo, pada ngomong gue sih, ya. Ada hadirin, ada tuh. Nah, alhamdulillah. Jadi inti daripada kajian kita pada siang hari ini adalah berbeda itu boleh-boleh saja diri, tapi jangan sampai merusak persatuan. Syukur-syukur nggak beda diri. Cuma yang manusia beda-beda nggak diri? Beda-beda. Ada yang maunya teh manis, ada yang maunya teh tawar, ada yang maunya putih diri, ada yang maunya jus mangga, alpukat, jus sakit dan jus jambu. Wah, ini sekali dia bener dia nggak minta. Karena beda-beda jadi biasa aja gitu. Jadi beda pendapat biasa aja. Sama kemarin Muslim Idul Fitri, orang Nasrani Natalan biasa aja jadi. Orang Islam Idul Fitri, orang yang Nasrani nggak usah ikut-ikutan. Orang Nasrani Natalan, orang Islam nggak usah jadi biasa aja udah. Ketika kita tidak ikut-ikutan bukan berarti benci diri. Biasa aja gitu. Tapi tetangga Nasrani, saya ngobrol biasa aja gitu. Ketika saya nggak ikutan Natal, bukan berarti saya benci enggak gitu. Dia sakit saya tengokin gitu. Dia kena musibah saya bantuin gitu. Dan tidak boleh mengambil harta sebagainya. Tentang orang non Muslim kita ambil hartanya nggak boleh, itu dosa. Ya kan? Tapi ketika udah masalah akidah, lakum binukum, begitu aja gitu. Dan jangan dibentur-benturkan gitu. Ya udah. Ya orang berbeda pendapat lah, apapun mengucapkan selamat Natal itu panjang adanya ya itu mau terserah ya. Yang penting jangan ribut aja. Ini yang sama orang Kristen yang ribut, orang Islam yang harus mengatakan selamat mengucap Natal, itu nggak usah ribut itu dulu. Ya. Jadi ngakak ada PKWK. Ribut di grup WA ada itu. Jadi orang kita dengan yang non-Muslim ya saling menghormati diri. Ya, atau mungkin dengan kalimat lain, enak nih Natalan pagi-pagi dong makanannya, jangan aja sate babi. Mau Pak Allah jadi dah gitu. Jadi biasa aja gitu. Jadi tetangga kita Nasrani, orang Buddha, orang Hindu, tidak boleh menghina Tuhan yang disembah oleh orang lain. Kita tidak boleh menghina Tuhan yang disembah oleh agama lain. Meskipun mau kita Tuhannya lucu ya orangnya binatang. Ya binatang mohon maaf sapi disembah ya itu orang ya gitu disembah WKWK nggak boleh itu. Ntar dia akan membalas lebih keras lagi terus. Ada orang yakin Tuhannya adalah matahari, biarin hadirin selagi ya. Ada orang yakin Tuhannya bulan, ada nggak hadirin? Mungkin Tuhannya gelas hadirin. Ini Tuhan saya sudah selalu enggak. Kalau tahu ini Tuhannya air ya hadirin. Ada ya Tuhannya air, Tuhannya api, Tuhannya langit, Tuhannya matahari. Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Kesimpulannya, perbedaan pendapat masalah fikih jangan menjadi penyebab perpecahan di antara umat Islam. Ya, saling menghormati aja. Sekian Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya karena budaya cepat lebih aman kali. Wahai monggo ada yang mengobrol dan astagfirullah Muhammad Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna ilma wa rizqna fahma rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbayana shighara da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.